Good morning, all. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan semuanya dalam keadaan sehat hari ini sehingga dapat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Masih semangat semuanya untuk mengikuti bahasa Inggris, bukan? Baiklah, tema kita hari ini, topik kita hari ini yaitu We Can Do It. Sama seperti materi sebelumnya, topiknya adalah we can do it. Mengapa kita masih mempelajarinya? Karena Miss pikir masih banyak siswa Miss yang belum mengerti tentang we can do it ini. Jadi kita membahas topik yang sama, tetapi tidak pembahasan yang sama. Jadi untuk mempelajari tersebut, mari kita lihat apa pengertian we can do it. Nah, we can do it is expression to state that we can do something. Kalau dalam bahasa Indonesianya, we can do it adalah ungkapan untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah, karena can termasuk ability dan ability bagian dari modal, maka kita harus tahu nih, apa sih itu modal? Nah, a modal is a type of verb. It's used to indicate modality that express ideas like ability, permission, possibility, and necessity. Nah, dalam bahasa Indonesianya, modal adalah tipe kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan modalitas dan mengekspresikan idenya seperti kemampuan, izin, kemungkinan, kebutuhan, dan lain-lain. Nah, dalam bagian ini kita mempelajari tentang kalimat positif, negatif, interrogatif dalam membuat kalimat can. Nah, minggu lalu Miss memberi contoh seperti I can help you. Can you help me? Nah, kita tidak tahu itu termasuk kalimat positif kah, negatif kah, atau interrogatif kah. Maka dalam kesempatan ini kita akan mempelajari kalimat tersebut. Nah, pertama kita membahas tentang kalimat positif dalam can. Nah, pola dalam kalimat positif itu atau rumusnya adalah subject plus can plus verb one. Nah, apa itu subject, Miss? Subject itu adalah I, you, they, we, she, he, it. Nah, plus can plus verb one. Verb one itu adalah kata kerja pertama. Contohnya, I can speak English. Dalam bahasa Indonesia, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, ini dalam kalimat positif. Sedangkan dalam kalimat negatif, dia memiliki pola berbeda. Yaitu subject plus can plus not plus verb one. Nah, contohnya, I cannot speak English. Dalam bahasa Indonesia, saya tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Dalam kalimat interrogatif berbeda halnya dengan kalimat negatif. Dalam kalimat interrogatif, modalnya dahulu. Ini dia, can-nya dahulu. Setelah itu plus subject. Setelah itu verb one. Dan karena dia kalimat tanya, dia harus pakai tanda tanya dong. Nah, for example, untuk contohnya, can I speak English? Dapatkah saya berbicara bahasa Inggris? Nah, untuk meresponi pertanyaan dari kalimat interrogatif, setiap pertanyaan pasti ada jawaban, bukan? Nah, dalam meresponi kalimat interrogatif, ini dia jawabannya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa bilang, yes, I can. Itu menunjukkan kita mampu, kita bisa melakukan sesuatu. Sedangkan jika kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita bisa bilang
no, I cannot, atau kadang disingkat dengan can't. Nah, ini menunjukkan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, untuk contohnya, ada 2 contoh Miss buat. Ini yang pertama adalah dalam kalimat positif, Dodi can run fast. Dodi bisa berlari kencang. Dalam kalimat negatifnya, Dodi cannot run fast. Dalam bahasa Indonesianya, Dodi tidak dapat berlari kencang. Dalam kalimat interrogatif, can Dodi run fast? Dapatkah Dodi berlari kencang? Nah, sama dengan contoh kedua, she can write English with well dalam kalimat positif. Sedangkan dalam kalimat negatif, she cannot write English with well. Dia tidak bisa menulis bahasa Inggris dengan baik. Sedangkan dalam kalimat interrogatif, can she write English with well? Dapatkah dia menulis bahasa Inggris dengan baik? Nah, oke. Sebelum masuk ke tugas, jika ada siswa Miss yang tidak mengerti dengan materi kita hari ini, bisa ditanya, bisa dicek pribadi Miss-nya ya. Dan untuk tugasnya, look your book in page 23 until 24 as your homework. You write the statement and answer the question number 1 until 8. Dalam bahasa Indonesianya, lihat bukumu halaman 23-24 sebagai tugasmu. Tulis kembali pernyataan tersebut dan jawablah pertanyaan nomor 1-8. Dan dikumpul hari Sabtu. Miss tunggu jawaban kalian. Good luck for you all my student. See you next time. Bye-bye.